Sudah cukup. Cukup. Tamunya di sebelah ya, Pak ya. Kayak nggak tahu aja. Pilkada kan semua di itu. Kita hanya satu-satunya investor di situ. Satu-satunya investor. Punya investor di situ. Kebetulan saya bisa ngomong ini. Saya diam aja santun sopan. Apa TV One itu? TV One itu hati-hati ya. Biarkan tuh jangan Hartati tidak pernah ngasih amran dana itu langsung. Benji, eksepsinya yang setebal sekitar 45 halaman itu kira-kira poinnya apa aja, Mbak? Nanti bisa didengarkan langsung nanti kan kita Silakan duduk. Lengkap Angelina Patricia Sondah dan seterusnya. Majelis mulia saudari Angelina Sondah senantiasa dibimbing, diberi kekuatan serta pikiran yang jernih dan tiba kita akan bersama yaitu lain adalah pencari keadilan tidak agar menjalankan yudikatif yang mulia sependapat kami bahwa tempat harapan tepat untuk mencari dan mendapatkan kami pada yang mulia majelis hakim bahwa ruh dua undang Saya Prabowo Subianto. Inilah iklan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia yang dilaporkan kubu Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli 29 Agustus lalu ke Panwaslu DKI Jakarta atas dugaan pelanggaran kampanye. Iklan berdurasi 30 detik ini menampilkan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Prabowo Subianto, bersama calon Gubernur Joko Widodo sebagai pemimpin baru Jakarta. Panwaslu DKI pun bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan atas iklan ini. Panwaslu memanggil semua pihak yang terkait, termasuk Prabowo Subianto, tokoh utama di iklan. Prabowo yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini tidak pernah hadir. Dalam mediasi yang diadakan Panwaslu DKI terungkap kalau iklan APPSI ini merupakan ekspresi dukungan dari para pedagang pasar untuk pasangan Jokowi Ahok. Iya, kami tidak merasa salah. Di mana disalahnya? Kami kan kami bukan tim sukses. Kami juga bukan partai politik. Kami adalah organisasi independen, organisasi profesinya pedagang pasar tradisional. Di mana salahnya? Kami nggak merasa salah. Dan kita memang tidak salah. Panwaslu DKI Jakarta akhirnya menyatakan iklan APSI ini menyalahi aturan kampanye dan semua yang terlibat bisa dijerat dengan pasal pidana. Kesimpulan, setelah menyaksikan isi rekaman video iklan APSI, Panwaslu DKI Jakarta telah melakukan rapat pleno pada tanggal 12 September 2012 dan berdasarkan bukti dan keterangan dapat memutuskan telah terjadi pelanggaran kampanye di luar jadwal putaran kedua di KPU DKI Jakarta yakni tanggal 14, 15, dan 16 September 2012 yang dilakukan oleh APSI.
Rencananya Panwaslu DKI akan menyerahkan bukti-bukti terkait pelanggaran kampanye iklan dukungan kepada Jokowi Ahok ini kepada pihak kepolisian. Tim Liputan Metro TV. Untuk menyelamatkan lapangan kerja saya Prabowo Subianto. Inilah iklan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia yang dilaporkan kubu Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli 29 Agustus lalu ke Panwaslu DKI Jakarta atas dugaan pelanggaran kampanye. Iklan berdurasi 30 detik ini menampilkan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Prabowo Subianto, bersama calon Gubernur Joko Widodo sebagai pemimpin baru Jakarta. Panwaslu DKI pun bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan atas iklan ini. Panwaslu memanggil semua pihak yang terkait, termasuk Prabowo Subianto, tokoh utama di iklan. Prabowo yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini tidak pernah hadir. Dalam mediasi yang diadakan Panwaslu DKI terungkap kalau iklan APPSI ini merupakan ekspresi dukungan dari para pedagang pasar untuk pasangan Jokowi Ahok. Iya, kami tidak merasa salah. Di mana disalahnya? Kami kan kami bukan tim sukses. Kami juga bukan partai politik. Kami adalah organisasi independen, organisasi profesinya pedagang pasar tradisional. Di mana salahnya? Kami nggak merasa salah. Dan kita memang tidak salah. Panwaslu DKI Jakarta akhirnya menyatakan iklan APSI ini menyalahi aturan kampanye dan semua yang terlibat bisa dijerat dengan pasal pidana. Simpulan, setelah menyaksikan isi rekaman video iklan APSI, Panwaslu DKI Jakarta telah melakukan rapat pleno pada tanggal 12 September 2012 dan berdasarkan bukti dan keterangan dapat memutuskan telah terjadi pelanggaran kampanye di luar jadwal putaran kedua di KPU DKI Jakarta, yakni tanggal 14, 15, dan 16 September 2012 yang dilakukan oleh APSI. Rencananya Panwaslu DKI akan menyerahkan bukti-bukti terkait pelanggaran kampanye iklan dukungan kepada Jokowi Ahok ini kepada pihak kepolisian. Tim Liputan Metro TV. Untuk menyelamatkan lapangan kerja. Hasil audit BPK telah disampaikan di depan tim pengawas Senturi DPR beberapa waktu lalu dengan kesimpulan patut diduga terjadi kerugian negara. Indikator kerugian negara tersebut bisa diketahui dari proses pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek atau FPJP dari Bank Indonesia kepada Bank Senturi. Pemberian FBJP yang seharusnya diberikan kepada bank dengan resiko kecukupan modal KAR sebesar 8% diubah menjadi bank yang memiliki KAR positif. Sementara saat FPJP dikucurkan, KAR Bank Senturi hanya minus 3,35%. Kerugian negara akibat kebijakan bailout Senturi ini ditaksir mencapai 6,7 triliun rupiah. Bailout Senturi ini dilakukan dalam bentuk penyertaan modal sementara atau PMS. BPK telah memeriksa penggunaan PMS di Bank Senturi ini. Hasil pemeriksaan BPK ditemukan PMS digunakan untuk menutup kerugian terutama terjadi karena praktik tidak sehat dan pelanggaran oleh pengurus Senturi, pemegang saham, dan pihak terafiliasi dalam pengelolaan Bank Senturi. Dana PMS sebesar 6,7 triliun rupiah ini digunakan untuk melunasi FPJP BI dan bunganya, pengembalian DPK BUMN, BUMD, yayasan, pembayaran DPK terafiliasi, pembayaran DPK tidak terafiliasi, pembayaran lain-lain, penempatan di Bank Indonesia, pembelian surat utang negara, kas di Bank Senturi, dan penempatan antar bank. BPK tidak menemukan hal yang tidak wajar atas penggunaan dana PMS tersebut. Yang ditemukan BPK adalah transaksi yang tidak wajar karena adanya praktik yang tidak sehat dan pelanggaran atas ketentuan dan peraturan yang merugikan Bank Senturi atau negara dan atau masyarakat sehingga pada akhirnya membebani PMS. Tim Liputan Metro TV. Kota Alar adalah sebuah kota kecil berpenduduk 9.000 jiwa di tepi barat Palestina. Di wilayah yang dikuasai kelompok Fatah ini, kondisinya sangat berbeda dengan di jalur Gaza yang didominasi kelompok Hamas. Di tepi barat, kita tak akan melihat medan pertempuran atau peluru berdesingan. Bahkan di wilayah ini perempuan mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mengenyam pendidikan dan di dunia kerja. Yang tak biasa adalah kota Alar ini memiliki wali kota termuda di dunia yang masih berusia 15 tahun. Basyair Othman, yang kini duduk di bangku kelas 1 SMA, adalah gadis yang sangat aktif di bidang organisasi. Ia terpilih menjadi ketua organisasi kepemudaan setempat dan kemudian mendapat kesempatan menjadi wali kota Alar.
بالإضافة إلى أن هناك نقص لبعض المشاريع الموجودة في البلدة مثل نقص لوجود مدرسة وبالإضافة لنقص أماكن ترفيهية لتغطية الفراغ بشكل صحيح. Prestasinya antara lain mendirikan kantor pemadam kebakaran dan taman kota yang dilengkapi taman bermain bagi anak-anak. Fasilitas ini adalah yang pertama di kota tersebut. Pak Syair ingin agar pemerintah kota menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja ilegal yang menyeberang ke Israel. Tak hanya fasih berbicara soal permasalahan kotanya, Pak Syair yang bercita-cita menjadi diplomat ini juga tajam menyoroti konflik Israel-Palestina. قضيتنا الفلسطينية هي ليست صراع بين المسيحيين والمسلمين، نحن نعيش نحن وهم بسلام آمن ونحن أصدقاء معهم كثيرا، ولكن الصراع الموجود في فلسطين هو صراع مستعمر وصراع احتلال، وأنا على الصعيد الشخصي لدي الكثير من الصديقات المسيحيات وهن الكثير من المسيحيين مؤيدين للقضية الفلسطينية. Indonesia juga memiliki arti tersendiri bagi anak terakhir dari 7 bersaudara ini. Bahkan Presiden Soekarno yang disebutnya sebagai Ahmad Soekarno menjadi inspirasi bagi Pak Syair. نعم هو نموذج للدول التي تعترف بفلسطين، نحن نحترمه جدا والكل يعرفه بفلسطين ويعرف كيف اعترف بفلسطين. Pak Syair hanyalah anak seorang petani yang mampu melakukan sesuatu yang besar. Dan yang terpenting Pak Syair membawa pesan perdamaian. Jika negara yang didera peperangan mampu menciptakan perdamaian di dalam masyarakatnya, maka sudah sewajarnya bangsa lain pun mewujudkan hal yang sama, termasuk Indonesia. Dan mungkin bisa dimulai dari generasi muda bangsa ini. Inilah salah satu aksi simpatisan Jokowi Ahok yang diupload ke situs berbagi video YouTube. Parodi yang berasal dari lagu salah satu boyband Inggris ini diplesetkan mengenai kondisi Jakarta dan dukungan mereka untuk pasangan Joko Widodo dan Ahok. Kami, Pilih Gaskins! Milihnya Para pendukung Fokenara pun tidak mau kalah. Mereka juga membuat video tandingan yang berisikan keberhasilan yang dicapai Fauzi Bowo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Di media sosial lainnya, Twitter, kedua kandidat pemimpin Jakarta ini juga bertarung merebut simpati masyarakat. Foke yang menggunakan akun Bang Fauzi Bowo mempunyai sekitar 33.000 follower dan dalam tweetnya Fauzi juga menjawab beberapa persoalan pelik Jakarta. Calon Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga aktif di jejaring sosial ini dengan memiliki 24.000 followers. Sementara Jokowi justru mengungguli dengan jumlah follower terbanyak, yaitu 214.000 follower. Jokowi juga selalu mengkampanyekan visi misi Jakarta Baru di akun miliknya. Bentar lagi kita harus memilih Foke atau Jokowi jadi gubernur DKI. Bagi masyarakat Jakarta yang super sibuk dan tidak bisa lepas dari dunia maya, menggunakan sosial media dalam berkampanye memang cara yang jitu. Apalagi aturan larangan berkampanye di luar jadwal sepertinya tidak berlaku di sosial media. Ini tentu menguntungkan bagi para calon gubernur DKI yang bakal bertarung pada 20 September nanti. Tim Liputan Metro TV. Oh yeah. Well. Wakil Menteri SDM Rudi Rubiandini mengatakan harga keekonomian BBM subsidi jenis premium mencapai Rp9.800 per liter. Sementara di Indonesia harga premium saat ini sebesar Rp4.500 per liter. Apalagi penggunaan BBM subsidi yang dinilai Rudi cukup boros. Sekarang mengajak penghematan sudah, kemudian disparitas ini harus menunggu apakah mau kita menyesuaikan minimal sampai 6.000 saja sudah cukup, dengan cara naik 500 saja sudah cukup. Dan Indonesia itu di dalam catatan kami hanya negara yang belasan negara yang menggunakan 4.500 lebih bawah, yang lainnya ratusan negara lain sudah di atas. Pemerintah telah berupaya menaikkan harga BBM subsidi namun gagal. Kenaikan harga BBM subsidi harus sesuai dengan ketentuan, yakni jika rata-rata harga minyak mentah nasional ICP selama 6 bulan terakhir mencapai 15% di atas asumsi APBN 2012 sebesar $105 per barel. Syarat itu hingga kini belum terpenuhi. Sementara pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pemerintah harus tegas dan berani menaikkan harga karena merupakan cara paling tepat mengatasi masalah BBM subsidi. Tetapi ini sudah emergensi, seperti saya pernah katakan dan tulis juga, ini sudah merah. Ya, tinggal ketegasan pemerintah mau apa. Pemerintah punya hak. Kalaupun melanggar regulasi segera diperubah hari ini kan bisa. Tinggal bicara dengan DPR apa sulitnya supaya tidak ada
pelanggaran-pelanggaran di sistem regulasi kita. Jadi sekarang mau naikkan atau cari tambahan itu. Karena tambahan 4 juta kiloliter itu berbiaya paling tidak sekitar 24 triliun dengan kurs 9.500 US dollar. Lalu bagaimana mengatasi masalah BBM subsidi tersebut? Untuk jangka panjang, Wakil Menteri SDM ini mengatakan harus mengembangkan energi terbarukan. Namun dalam jangka pendek, Rudi mengajukan skenario dengan menggunakan dana subsidi minyak tanah sambil menunggu keputusan penambahan kuota 4 juta kiloliter. Bila tidak, masyarakat terpaksa harus menggunakan Pertamax yang harganya sudah mencapai Rp9.850 per liter. Tim Liputan Metro TV. Pertemuan tertutup Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan sejumlah petinggi negara terkait bailout Bank Senturi akhir 2008 lalu dianggap janggal. Pengamat ekonomi Ihsanuddin Nursi menilai pertemuan itu tidak wajar. Apalagi kala itu status Bank Senturi hanya satu dari sejumlah kategori bank kecil di perbankan nasional yang tidak berpotensi menyebabkan krisis ekonomi. Sejak awal, tidak semestinya Bank Senturi diselamatkan dengan dana 6,7 triliun rupiah. Asetnya cuma 0,6% dibanding sama total asetnya. Lalu LDR nasional 78 sementara LDR-nya Senturi itu sudah bermasalah dari sebelum merger sampai dengan merger, itu problemnya. Lalu kenapa dipakai untuk kemudian menjadi pemberian kredit dari Amerika dalam rangka kredit pertanian, lalu kenapa jadi sejumlah BUMN ditaruh duit di situ, lalu kenapa kemudian mesti diselamatkan, itu kan jadi masalah. Gitu loh. Sementara itu, pengamat ekonomi Fauzi Ihsan justru menilai pertemuan itu tidak aneh dan wajar. Pertemuan yang dipimpin oleh Presiden SBY merupakan bagian dari koordinasi antara pemerintah dan Bank Sentral dalam menghadapi krisis global. Dalam keadaan normal, tidak ada krisis global, tidak ada krisis finansial, mungkin Bank Senturi tidak terlalu penting. Tetapi dalam keadaan yang sangat kritis, di mana ada krisis kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, bank sekecil apapun kalau dibiarkan ambruk, bisa memiliki dampak domino. Kalau dalam keadaan normal, mungkin tidak akan ada masalah untuk membiarkan bank seperti Senturi untuk ambruk. Dalam keadaan yang penuh dengan syarat dengan kepanikan di sektor finansial, kalkulasinya beda. Tahun 2008 lalu, kondisi ekonomi global sedang dilanda krisis keuangan di Amerika. Krisis global mulai menjalar ke Indonesia melalui pasar uang dan saham. Di tengah krisis global, sejumlah bank mengalami kesulitan likuiditas, di antaranya Bank Senturi milik Robert Tantular dan Bank Indover milik Bank Indonesia. Bank Indover diputuskan untuk tidak ditolong, sementara Bank Senturi mendapat hadiah suntikan dana sebesar 6,7 triliun rupiah. Dari Jakarta, Risti Ayu, Haris Nur Hakim, Metro TV. Hidup Jokowi, hidup Jokowi, Jokowi pasti menang, Jokowi pasti menang. Bareng. Hidup merdeka! Yes!
kunjungan kerja anggota Dewan ke luar negeri dinilai sebagai salah satu penghamburan anggaran negara dan dinilai tidak efektif hasilnya bagi masyarakat. Sehingga dari beberapa fraksi di parlemen muncul anggapan bahwa lebih baik kunjungan kerja ini dimoratorium atau dihentikan untuk sementara. Lalu bagaimana tanggapan dari sejumlah anggota DPR yang kemungkinan ada yang setuju, ada yang tidak setuju? Mari kita tanya kepada mereka. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Ibu, tanggapannya fraksi Ibu dari fraksi Hanura sendiri apakah setuju dengan wacana untuk moratorium kunjungan kerja ini? Kalau fraksi kami itu melihatnya secara substansi. Jadi perkara setuju tidak setuju itu adalah suatu pembahasan nomor sekian lah ya. Yang penting substansinya apa kita pergi, kepentingannya apa, dan apakah keberangkatannya itu bermanfaat bagi bangsa dan negara atau tidak gitu. Yang pertama kita serahkan saja kepada mekanisme yang berlaku ya. Dari Partai Demokrat apapun yang kalau keputusan bersama pasti akan ikut ke sana begitu. Soal moratorium kalau memang itu sebuah kebutuhan saya kira juga tidak ada masalah gitu. Tapi kalau dari saya sebagai pribadi untuk melihat masalah ini hendaknya kita lihat secara proporsional. Saya sangat setuju. Saya akan mengikuti garis fraksi bahwa setuju untuk moratorium. Bahkan sejak awal pun saya hampir tidak pernah ikut. Itu aja ya. Kenapa Anda melihatnya memang harus didukung soal moratorium ini? Apakah karena memang anggarannya sudah terlalu besar? Ya, dengan berbagai aspek. Pertama masalah anggaran, kedua nilai guna, ketiga efektivitas, efisien dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang barangkali kita bisa belajar di dalam saja atau meminta ya melalui kedutaan-kedutaan yang ada di Indonesia, dan itu cukup lengkap saya kira ya. Pemirsa, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bukan sekali ini saja dilontarkan oleh anggota Dewan, dan saat ini Badan Kehormatan serta pimpinan DPR sedang membahas kapan akan diberlakukannya moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Dari Jakarta, Rifana Pratiwi, Narendra Wisnu, Metro TV. Pasangan Fauzi Bowo Nahrawi Ramli mendapatkan banyak limpahan dukungan partai besar dalam putaran kedua pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Partai-partai besar yang sebelumnya menjagokan calon sendiri kemudian beralih untuk mendukung pasangan Foke Nara dalam putaran kedua. Selain didukung penuh oleh Partai Demokrat, pasangan ini juga didukung Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, PKS, PAN, dan sejumlah partai kecil lainnya. Banyaknya partai besar yang berada di belakang Foke Nara membuat pasangan ini disebut pasangan gajah. Dengan dukungan tersebut, Foke Nara menguasai lebih dari 80% suara di DPRD DKI. Warga Jakarta ini, Bang Nahrawi tadi bilang nggak mau beli, nggak kepengen beli pepesan kosong. Dia kepengen tahu pepesan itu isinya apa, benar nggak? Nah, ini yang saya sampaikan tadi adalah bagian daripada apa yang akan kita sampaikan sebagai pertanggungjawaban, sekali juga bukan cuma pertanggungjawaban, sebagai tantangan masa depan untuk pimpinan DKI Jakarta yang bakal datang, bukan pepesan kosong. Sementara kandidat lainnya Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama, hanya didukung dua partai yaitu PDIP dan juga Partai Gerindra yang hanya memiliki 18% suara di DPRD DKI Jakarta. Pasangan ini pun seperti semut di antara gajah. Saya titip, kalau ini harus dengan semangat, ini harus dengan bekerja keras. Karena sampai detik ini kita masih dikepung dan dikeroyok oleh gajah-gajah besar. Sehingga kalau koalisi rakyat ini tidak bersatu, bergerak, hati-hati. Di putaran pertama, pasangan Jokowi Ahok mampu memukau rakyat Jakarta dengan perolehan suara sekitar 42,60% dan berada di urutan pertama.
Situasi putaran kedua ini mirip dengan kondisi pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2007 saat Fauzi Bowo berhadapan dengan Adang Darajatun. Hampir seluruh partai politik berdiri di belakang Foke, mengepung Adang yang hanya didukung PKS. Tim Liputan Metro TV. Kenapa tidak dibawa dari kemarin, Bu? Inilah mobilnya. Saya silakan, monggo. Siapa yang mau? Kalau dulu bisa, sekarang udah susah. Sekarang ini Hahaha.